Makassar ternyata menyimpan satu pulau yang menawarkan pesona keindahan yang tak kalah dengan yang lain. Pulau ini bernama Pulau Lae-Lae. Pulau Lae-Lae termasuk dalam lingkungan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan luas 0,04 km persegi dan dihuni oleh 420 keluarga atau sekitar 1.780 jiwa. Pulau Lae-Lae memang unik, boleh dibilang ia berada di pusat kota. Dari Pantai Losari, kita melihatnya seperti setumpuk hutan kecil di antara hamparan laut biru yang luas. Tetapi, begitu kita memasukinya, kita disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Memasuki pulau, sebuah gapura yang bertuliskan "Selamat datang" menyambut kami. Tanpa menunggu waktu, kami segera mengelilingi pulau melalui jalan setapak di antara rumah-rumah masyarakat. Semakin ke dalam pulau, eksotika alamnya semakin menawan. Pulau yang luasnya sekitar 6,5 hektar ini kian memancarkan daya tariknya. Di ujung pulau dapat kita saksikan gugusan pohon sebangsa akasia dengan rantingnya yang lebat tapi kering. Oke Pak, jadi di sini orang pindahan semua di atau ada penduduk tetapnya? Penduduk tetap di sini ya. Oh. Pekerjaan utama? Pekerjaan utama di sini adalah nelayan ya. Kebanyakan di? Di sini terbagi 3 nelayan. Ya. Ada nelayan tradisional, ada nelayan Bunggawa, dan ada nelayan transportasi yang menggunakan jasa. Penghasilannya kira-kira biasa berapa? Namanya kan nelayan kan tidak tentu pendapatannya tuh. Ya. Kadang kalau musim bagus ya tinggi juga pendapatannya. Kalau cuaca ya tidak memungkinkan ya namanya nelayan. Pulau yang terletak di sisi barat kota Makassar ini menjadi salah satu tempat menyelam bagi para penggemar penyelam. Anda pun dapat melakukan snorkeling di sekitar perairan Lae-Lae dengan lautnya yang biru dan tidak dalam serta jarangnya bulu babi di sekitar pantai. Pulau Lae-Lae sangat cocok untuk Anda yang hobi berenang di laut atau sekadar mandi-mandi. Jika cuaca sedang cerah, maka perpaduan antara pantai dan awan-awan putih yang ada di langit menjadi sebuah pemandangan yang sangat cantik. Untuk bisa sampai ke wisata Pulau Lae-Lae, Anda harus menyeberang dari kota Makassar dengan menyewa perahu boat atau perahu motor milik nelayan. Anda bisa menyeberang dari dermaga kayu, Bangkoa, atau bisa juga dengan menyeberang dari dermaga yang berlokasi di depan Benteng Fort Rotterdam. Biaya sewa perahu untuk menyeberang ke Pulau Lae-Lae relatif cukup murah. Anda hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar antara 15.000 sampai 30.000 per orang. Untuk sekali menyeberang, harga tersebut biasanya masih bisa ditawar, tergantung kesepakatan Anda dengan pemilik perahu. Niat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar yang ingin kembali melakukan reklamasi untuk menghubungkan Center Point of Indonesia atau CPI dengan Pulau Lae-Lae. Rencananya pemerintah akan menjadikan sebagai objek wisata. Tercatat luas lautan yang akan kembali ditimbun kurang lebih 12,11 hektar. Itu juga sebagai pengganti lahan reklamasi pemilik Pemprov. Rencana pembangunan dalam pengembangan objek wisata dan melibatkan sejumlah kementerian lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, Kementerian Pariwisata, dan Keuangan. Apa kendala masalah yang dihadapi sama masyarakat Lae-Lae yang gara-gara reklamasi Pulau CPI? Kalau masalah di CPI itu bukan hanya Lae-Lae saja ya, bukan hanya, termasuk juga Mariso. Itu kan kita biasa gabung di sana mencari udang kecil alias ambaring. Ya, sekarang kan sudah ditimbun di situ.
Jadi untuk mencari ambaring di situ tahun ini tidak ada di situ. Hampir seluruh warga di Pulau Lailae hidup sebagai nelayan. Nelayan pencari ikan dan pencari ambaring. Nelayan ambaring adalah nelayan yang menangkap ikan kecil yang digunakan sebagai bahan baku terasi selain sebagai lauk. Lokasi tangkap ambaring adalah di sepanjang pesisir atau tepi pantai Kelurahan Mariso, tepat di depan Anjungan Losari dan Kelurahan Ujung Pandang. 10 tahun, nelayan pencari ambaring mampu mendapatkan hingga 10 kerjang ambaring dalam sekali tangkap. Sejak terjadi penimbunan CPI, nelayan hanya mampu mendapatkan 2-3 keranjang ambaring. Ambaring tidak dapat lagi ditemukan di pesisir pantai. Penimbunan mengakibatkan hilangnya ambaring dari habitatnya. Sementara itu, nelayan pencari ikan sebelum adanya penimbunan CPI mampu langsung menjual atau membongkar muatannya ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI Cendrawasih. Saat ini nelayan mengalami kesulitan akses langsung ke TPI Cendrawasih karena jalurnya menyempit akibat pembangunan CPI. Hal ini mengakibatkan nelayan dengan perahu yang cukup besar tidak bisa melewati terowongan yang dibangun oleh CPI dan terpaksa harus memutar arah. Terowongan tersebut hanya dapat dilewati oleh perahu-perahu kecil saja akibat semakin jauhnya rute menuju TPI Cendrawasih. Nelayan pencari ikan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan bakar perahunya. Jika sebelumnya adanya pembangunan CPI, bahan bakar yang dibutuhkan untuk sampai ke TPI Cendrawasih hanya 2-3 liter saja. Saat ini, nelayan harus membiayai 5 hingga 6 liter untuk sekali jalan ke TPI Cendrawasih. Apa harapannya Bapak kepada pemerintah sekarang karena sudah terlanjur dibuat ini CPI? Kalau harapan kita nelayan kecil itu terutama nelayan kecil, yang dulunya kan kita melautnya kan dekat. Sekarang kita kan sudah jauh melaut. Harapan kita ke depan untuk pemerintah hanya itu bisa memberikan bantuan berupa mesin. Dulunya kan mesin biasa kita pakai mesin kecil yang 1 motor saja. Sekarang kalau kita keluar itu kita butuh mesin-mesin besar.